Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore Bu Ning dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada saat ini kami akan menjabarkan mengenai proyek kami, yaitu membuat 6 data center dengan 3 host dan 3 VM untuk masing-masing host. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menjelaskan mengenai apa itu Cloud SIM. Jadi, Cloud SIM adalah sebuah simulator yang digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan lingkungan sistem komputasi awan, atau bisa disebut cloud computing. Dengan menggunakan Cloud SIM, pengguna dapat membuat skenario yang mencakup elemen-elemen seperti data center, mesin virtual, jaringan, aplikasi, dan pengguna. Nah, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk membantu peneliti dan mengembang dan menguji dan memvalidasi algoritma dan strategi yang berhubungan dengan cloud computing. Oleh karena itu, akan dijelaskan dan juga akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Monggo, teman-teman waktu dipersilakan. Ya, baik, di sini ada file book.java. Di sini file yang akan kita otak-atik agar bisa di-run nantinya. Pertama di sini ada public class workload ya, sesuai namanya. Lalu ada private static cloudlet, list cloudlet itu untuk list dari cloudlet nantinya, dan juga dengan VM list. Lalu di sini ada function main, yaitu function utama yang akan dijalankan nanti pertama kali. Di sini ada try catch block. Pertama kita inisialisasi cloud SIM-nya. Lalu di bawah sini ada beberapa data center, yaitu data center 0 sampai 5, yaitu inisialisasi data center. Kan sesuai permintaan, kita akan menginisialisasi 6 data center. Selanjutnya kita akan membuat broker, yaitu untuk membagi VM dan scheduling cloudlets nantinya. Itu simple, hanya dengan create broker. Lalu di sini ada array list dari VM, karena kita akan membuat banyak VM nantinya. Di sini ada deskripsi dari VM, yaitu seperti MIPS atau million instruction per second, size image-nya, RAM-nya, bandwidth, dan number of CPU. Dan juga ada namanya di sini, yaitu kelompok underscore. Di sini kita inisialisasi 54 VM, yaitu 54 kali for loop. Di sini dengan ID sesuai dengan pengulangannya, lalu dimasukkan ke dalam VM list tadi di atas. Lalu semua itu akan disubmit ke broker. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan akan saya kembali. Jadi selanjutnya kita akan membuat cloudlet atau yang bisa kita sebut sebagai task atau job atau proses. Nah, yang mana setiap cloudletnya itu akan dimasukkan ke dalam list. Nah, seperti yang dapat dilihat di line 103 itu bahwa di situ kita itu membuat list yang nantinya akan digunakan untuk menampung cloudletnya. Nah, selanjutnya dapat dilihat di bawahnya bahwa di sana ada berbagai macam properti. Ada ID, length, file size, output size, dan utilization model. Yang mana setiap properti tersebut akan diassign ke cloudlet. Nah, bisa kita lihat di kode yang perulangan itu yang for. Nah, di setiap cloudlet nanti akan diberikan unique ID dan berbagai macam properti yang ada di atasnya seperti length, file size, output size, dan juga ada piece model atau jumlah CPU. Serta ada utilization model. Nah, di situ utilization model ada 3 buah, itu digunakan yang pertama itu untuk CPU, memory, dan juga yang ketiga ada bandwidth, untuk bandwidth. Kemudian cloudlet akan diassign ke VM melalui set VM ID. Habis itu cloudlet yang sudah dimasukkan ke dalam list tadi selanjutnya akan disubmit menuju broker. Nah, selanjutnya pada line selanjutnya ada fungsi start simulation dan stop simulation. Sesuai namanya itu berfungsi untuk memulai serta menghentikan simulationnya. Dan selanjutnya ketika simulationnya sudah berhenti, dia akan memanggil fungsi print cloudlet list. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya dideklarasikan sebuah fungsi private bernama data center yang nama nantinya akan membuat data center. Di sini dideklarasikan sebuah list dari hostnya dan list dari PE atau processing entity yang dimana diketahui juga sebagai CPU atau core-nya. Di sini kita memberikan definisi bahwa MIPS atau million instruction per second adalah 1000. Lalu kita membuat
CPU-nya dan mengulang perintah selama 3 kali karena atas arahan Buning kita diarahkan untuk menambahkan sebagai 3 CPU. Lalu selanjutnya membuat sebuah host data center dengan host ID yang telah kita tentukan. Karena host ID dimulai dari 0, kita menggunakan host ID sebagai 0. Lalu RAM-nya sebanyak 6144 karena di sini kita menggunakan 3 CPU dan setiap CPU ini memiliki size 2048. Maka 2048 kali 3 adalah 6144. Lalu di storage-nya sebanyak 1 juta dan bandwidth-nya sebanyak 10.000. Lalu secara kita mengulang host list-nya itu untuk menambah data center sebanyak 3 kali. Dan di mana host itu sebagai our machine atau VM. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh Salman. Oke, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan Nadine sebelumnya, yaitu membuat objek dari data center sendiri. Jadi yang pertama itu kita menyiapkan dulu parameternya, seperti yang di bawah, yaitu arsitekturnya, yaitu ARCH, itu x86 nama arsitekturnya berarti, dan selanjutnya ada OS, itu sistem operasinya Linux. Lalu VMM-nya itu jenis virtual box-nya, itu virtual mesin-nya, Jadi time zone itu di mana misalnya mesin ini dijalankan tuh di mana lokasinya, lalu cost itu besar biaya yang akan digunakan pada mesin ini, lalu cost per memori itu ya itu cost yang digunakan, cost biaya yang digunakan oleh memorinya pada mesin ini, pada source ini, lalu storage juga sama kayak memori, bedanya nih storage ini. Lalu di sini ada cost per bandwidth, itu biaya yang digunakan untuk melakukan biaya bandwidth yang digunakan pada mesin ini. Lalu ada link list, itu yang kami asumsikan sebagai storage list pada mesin virtual, itu mesin cloud-nya. Lalu di bawahnya lagi ada karakteristik dari data center-nya itu. Jadi parameter-parameter yang saya jelaskan sebelumnya itu dimasukkan pada fungsi dari data center karakteristik ini. Lalu di try ini akan mencoba membuat data center baru dengan nama karakteristik yang sebelumnya telah disebutkan. Lalu ada juga allocation policy simple itu dari host list yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada storage list lalu ada 0 itu untuk scheduling intervalnya itu. Lalu kalau catch itu kalau misalnya error itu gimana? Ya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Noval Yaulhaq. Oke, selanjutnya terdapat function bernama data center broker, di mana function ini berfungsi untuk menginisiasi broker. Di sini terdapat sebuah block try catch ya, di mana kalau misalnya try dia akan melakukan try, jika misalnya berhasil dia akan return broker objek broker tadi. Kemudian jika dia melakukan error, dia akan mengoutputkan atau melakukan print terhadap error tadi, exception tadi. Kemudian akan mereturn null. Selanjutnya terdapat sebuah function lagi bernama print cloudlet list. Seperti namanya, fungsi dari function ini adalah untuk melakukan print terhadap cloudlet list yang sudah ada sebelumnya. Function ini menerima sebuah argumen berupa list dari objek cloudlet. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa di awal dia akan melakukan print terhadap header dari header row yang berisi cloudlet ID, status, data center ID, VM ID, time, start time, dan finish time. Jadi selanjutnya terhadap cloudlet list tadi dilakukan loop, di mana tiap loopnya akan melakukan print sesuai dengan yang tadi kita lihat, ada cloudlet ID-nya, kemudian status, kemudian juga ada data center ID dari cloudlet tadi, kemudian ada VM ID, kemudian adalah time, di mana ini merupakan jumlah waktu yang digunakan, kemudian ada start time, di mana ini merupakan waktu dimulainya cloudlet tadi, dan yang terakhir adalah finish time, merupakan waktu berakhirnya cloudlet tadi. Baiklah, kemudian untuk running programnya itu sendiri, mari kita coba.
Ya, dia menginitialize data center, kemudian broker juga akan mulai mengalokasikan VM ke tiap host di tiap data center. Di sini di data center 1 dia kan ada 3 host per data center. Tiap host dapat 3 VM sebagaimana bisa dilihat. O0 dapat VM0, VM4 sama VM3 sama VM6. Kemudian pola ini akan terus berlanjut sampai VM ke 54. Ini berarti sudah berhasil 6 data center, 3 host dan 3 VM. Kemudian masing-masing VM akan mendapatkan task atau cloudlet. Dan tugasnya selesai, simulation finish. Di sini bisa dilihat untuk masing-masing task dikerjakan seberapa lama di VM mana dan data center yang mana. Mungkin cukup sekian untuk pelaksanaan program tersebut. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.